Horas. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari PER 12 dengan saya Nina Teresia Kerigan dari NIM 12S25030 dan teman saya. Saya Gabriel Nesis Naga dengan NIM 12S25021. Dan di sini kami akan menjelaskan mengenai cara penyelesaian contoh kasus yang diberikan dalam soal kuis praktikum. Berikut video penjelasannya. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian dari contoh kasus yang diberikan. Sebelum itu kami akan membacakan soal. Soal pertama dari 5 soal yang diberikan adalah analisis data sensor lingkungan dengan validasi yang ketat. Adapun narasinya adalah sebuah sistem monitoring lingkungan mengumpulkan 30 data sensor suhu yang satuannya adalah derajat Celcius. Namun ada banyak kemungkinan data korup. Adapun tugas yang diberikan kepada kita adalah yang pertama, membaca tempat 30 data suhu ke dalam array. Yang kedua itu validasi. Adapun validasi yang pertama suhu harus dalam range min 50 sampai 150. Yang kedua, input bukan angka adalah invalid. Dan yang ketiga itu kita disuruh untuk menghitung yang pertama rata-rata, yang kedua nilai maksimum, dan yang ketiga nilai minimum. Dan yang keempat, jika satu saja data invalid, maka ditampilkan pesan error dan hentikan program. Prototipe fungsi yang wajib kita bikin adalah int validate dari float value, adapun float get range, average, dan float get min, dan float get max. Ini adalah contoh inputan yang akan kita masukkan nanti sebanyak 30 kali inputan, dan outputan yang diharapkan adalah rata-ratanya 36,33, minimum 7,0, maksimum 110, dan jika ada nilai invalid, maka keluar nanti output error data sensor tidak valid. Selanjutnya akan dijelaskan penyelesaian programnya oleh teman saya. Baik, kami telah melakukan solusinya dalam bentuk logaritma. Yang pertama di sini kita harus mengetahui dulu apa fungsi-fungsi yang akan kita kerjakan di dalam program kali ini. Yang pertama ada yang validate, average, min, dan max untuk mencari rata-rata, minimum, dan maksimum. Lalu di sini kita juga harus membuat sebuah array dengan tipe size ini 30 dengan tipe data real. Karena kita harus memasukkan juga ada yang misalnya kayak min 50 sampai 150. Masuklah kita ke dalam logaritmnya. Di dalam logaritma ini kami membuat pertama kali adalah mendeklarasikan tipe data variabel data dengan size 30 tipe data real. Kenapa real? Ya karena range-nya tadi dikatakan adalah min 50 sampai 150. Yang artinya min 50 itu akan masuk atau akan dibaca oleh program ketika dia akan membuat tipe data real. Lalu kami membuat deklarasi integer i, ini akan sebagai perulangannya nanti. Lalu juga kami mendeklarasikan sebuah variabel valid dengan tipe data boolean. Lalu juga kami mendeklarasikan variabel avg min max dec dengan tipe data real. Lalu kami membuat outputnya agar si user mengetahui apa yang akan diinputnya akan diinputnya. Outputnya adalah masukkan 30 data suhu dengan range min 50 sampai 150, yang dimana i-nya dimulai dari 0 hingga 29 yang akan membentuk array dengan tipe size 30. Lalu akan diinput deck-nya ini adalah 30 data yang akan diinputnya. Lalu kita di sini mengassign valid sama dengan validate deck, yang dimana ini adalah sebuah fungsi validasi. Di fungsi validasi ini kami mendeklarasikan atau parameternya adalah variable value dengan tipe data real, dan kami mengembalikannya dengan variabel result dengan tipe data boolean. Di sini dideklarasikan dengan tipe data boolean dengan variabel result. Lalu kami membuat di sini ke sebuah kondisi logika ketika value-nya lebih besar sama dengan min 50 dan value-nya lebih kecil atau sama dengan 150. Jika benar maka dia akan true, yang dimana program akan lanjut. Dan jika salah atau misalnya si value-nya ini lebih besar dari misalnya dia min 60 atau 151, maka dia akan menghasilkan false, yang dimana program akan berhenti. Lanjut kita ke dalam main. Setelah kita mengassign-nya fungsi tersebut menjadi valid sama dengan validate deck, kita akan membuat
sebuah kondisi logika lagi ketika tidak validate deck itu jika dia benar true, dia akan mengeluarkan output error data suhu tidak valid. Output program dihentikan. Lalu lanjutlah kita mengassign data index sama dengan deck. Dan ini akan dilakukan berulang kali sebanyak 30 kali sesuai dengan inputannya, maksimal 30 kali. Lalu di sini kita buat outputnya atau kita akan panggil si fungsinya itu dengan rata-rata dan get average 30 dan data, lalu minimal get min data 30 dan maksimum get max data 30. Kita akan mencobanya dengan contoh soal atau contoh kasus yang telah diberikan. Oke. Yang pertama kita masukkan 25, 27, 30, 29, 40, 38, 50, 60, 30, 20, 19, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 9, 11, 13, 100, 110, 90, 80, 75, 65, 55, 45, 35, dan 25. Maka di sini akan keluar rata-rata sama dengan 38,366666, lalu minimalnya 7 dan maksimumnya 110. Ini sudah sesuai dengan contoh soalnya, cuma di sini rata-ratanya memang ada problem dari soalnya. Ini mana rata-rata sebenarnya adalah 38,3666. Dan jika kita misalnya menginputkan nilai yang invalid atau di atas min 50 dan di atas 150, misalnya kita masukkan 151, maka program akan langsung berhenti. Atau data suhu tidak valid, program dihentikan. Lanjut kita ke soal kedua yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk soal yang kedua diberikan kepada kita disuruh untuk menyelesaikan sistem booking ruang lab dengan array dan validasi. Adapun narasinya, program memesan Lanjut anjing, kok ketawa. Gila, jalan kayak gitu, Lanjut. Untuk soal selanjutnya, soal kedua, kita disuruh untuk menyelesaikan contoh soal dari sistem booking ruang lab dengan array dan validasi. Adapun narasinya adalah program pemesanan ruangan lab menggunakan array untuk menyimpan jadwal 24 jam per hari. Indeks 0 sampai 23. Di sini kita ditugaskan untuk mencari jumlah booking N. Dan kedua, untuk setiap booking, user memasukkan jam dari 0 sampai 23. Dan selanjutnya, nama pemesanan. Yang ketiga, kita disuruh untuk memvalidasi. Adapun validasi yang pertama, jam di luar range itu ditolak dan slot sudah di booking itu juga ditolak. Untuk yang keempat, kita disuruh untuk data valid disimpan ke array of struct. Adapun strukturnya yaitu struct booking dan int whole dan car name array-nya 50 dan fungsi wajib yang kita bikin ini di sini adalah int is valid all dan int is duplicate. Adapun contoh input yang akan kita masukkan nanti ada 4, 3, 10 Andi, 10 Budi, 25 Susi, dan harapan output yang dikeluarkan adalah output pertama itu booking gagal, jam sudah terisi, yang kedua booking gagal, jam tidak valid, dan yang ketiga itu booking berhasil 10 Andi. Selanjutnya untuk penyelesaian logaritmnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kami telah melakukan program penyelesaiannya di dalam bentuk logaritm PR12 soal 2. Pertama-tama kami akan mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama hours dengan size-nya 24 dengan tipe data integer.
Karena jam itu kami buat dia misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai 24 jam. Lalu kami mendeklarasikan juga dengan variable names dengan tipe data string dengan size 24. Lalu kami mendeklarasikan dengan tipe data integer, variable n, i, input hour, dan count valid. Lalu kami mendeklarasikan juga tipe data string dengan variabel input nama. Lalu kami mengassign count valid sama dengan 0, yang dimana count valid ini berisikan angka 0 agar dimulai dari 0. Lalu kami mengoutputkan sebuah kalimat yang dimana masukkan jumlah booking n. Lalu kami membuat input n, dan di sini akan melakukan perulangan dimulai dari 1 hingga ke n. Misalnya n-nya 2 itu berarti i-nya 1 sampai 2. Lalu akan keluar sebuah outputan booking ke i. Maksudnya itu kan adalah indeksnya atau perulangannya. Misalnya dia yang pertama gitu. Dan masukkan jam 0 sampai 23 dan nama. Lalu kami membuat input hour, dan juga input name. Lalu di sini ada kondisi logika. Yang dimana is valid hour dalam kurung input hour, jika itu true dia masuk lagi ke fungsi ini, tapi kita akan membahas dulu terlebih dahulu fungsi is valid hour input hour. Nah, di fungsi ini kami membuat parameter dengan tipe data integer dengan variabelnya h, dan untuk return type-nya itu kami menggunakan tipe data boolean dengan return variabelnya adalah valid. Ketika sudah dideklarasikan boolean sama dengan valid, lalu kami membuat kondisi logika lagi ketika H lebih besar sama dengan 0 dan H lebih kecil sama dengan 23. Jika pernyataan ini benar, maka kami membuat atau mengassign valid sama dengan true. Dan jika misalnya itu salah, atau misalnya dia hanya itu 24 atau 25, 26, maka valid sama dengan false, yang dimana program akan berhenti. Lalu masuklah kita ke dalam is duplicate hours ketika si user telah menginputkan jam yang benar. Di is duplicate ini kita akan membahas fungsi yang terlebih dahulu. Di is duplicate ini kami membuat parameternya ada 3. Yang pertama adalah integer array arr, lalu ada integer n, lalu ada integer h, lalu return type-nya adalah tipe data boolean dengan return variabelnya adalah duplicate. Lalu kami mendeklarasikan boolean duplicate, lalu deklarasi integer i, lalu kami mengassign duplikat sama dengan false. Lalu kami membuat perulangan i dimulai dari 0 hingga ke n kurang 1. Lalu arr index sama dengan h. Jika pernyataan ini benar, maka kami akan mengassign duplikat sama dengan true. Yang dimana kami tidak membuat di false-nya lagi karena dari awal udah dikatakan bahwa kami atau mengassign duplikat itu adalah false. Lalu kembali lagi ke dalam main. Dan jika pernyataan ini benar, booking gagal, jam sudah terisi. Lalu jika salah, hours dalam kursi count valid sama dengan input hour, names count valid sama dengan input name. Lalu outputnya adalah booking berhasil dan input hour-nya lalu masuk input name. Lalu kami mengassign count valid sama dengan count valid tambah 1, yang dimana akan terjadi perulangan, atau misalnya ini kan dimulai dari 1, dia akan next kedua, ketiga, keempat, hingga ke n-nya. Ini akan kita coba aja langsung dengan contoh soal yang telah diberikan atau contoh kasusnya. Contoh seperti yang pertama adalah jumlah bookingnya adalah 3. Booking ke-1 adalah misalnya jamnya itu 10, ada 10 jam, atas nama Andi. Booking berhasil 10 Andi. Lalu booking kedua masukkan jam 0 sampai 23 dan nama. Kita masukkan 10 jam dengan nama Budi. Booking gagal, jam sudah terisi, yang dimana si Andi sudah menggunakan jam tersebut. Lalu masuklah kita ke bookingan ketiga. Kita buat 25 jam. Atas nama Susi. Jam tidak valid. Maka dari pernyataan ini sudah sesuai dengan case yang telah diberikan, yang dimana jam tidak valid, jam sudah berisi, dan booking berhasil atas nama Andi.
Maka lanjutlah kita ke soal yang ketiga yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, kita disuruh untuk menyelesaikan contoh kasus dari sistem kompresi array atau run lake encoding. Adapun narasi yang diberikan kepada kita adalah implementasi kompresi array integer menggunakan run lake encoding atau RLE. Ataupun tugas yang diberikan kepada kita adalah yang pertama membaca n, yang kedua membaca array integer, dan yang ketiga memvalidasi. Adapun yang pertama tidak boleh kosong, yang kedua integer dalam range min 1000 sampai 1000. Dan yang keempat output dalam format yaitu value count. Adapun fungsi wajib yang kita bikin di sini adalah int validate, void compress, dan contoh input yang akan kita masukkan nanti ada 9. Selanjutnya ada 5, 5, min 2, min 2, 10, 10, 10, 10. Dan output yang diharapkan yaitu 5, 3, min 2, 2, 10, dan 4. Selanjutnya untuk penyelesaian logaritmnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kami telah melakukan penyelesaiannya dalam bentuk logaritm di pair 12 soal ketiga. Pertama-tama kami mendeklarasikan terlebih dahulu dengan tipe data integer untuk variabel n, i, dan val. Dan yang kedua kami membuat sebuah array yang dimana dengan size 100 untuk variabel data a dengan tipe data integer. Lalu kami di sini membuat keluaran atau output, masukkan jumlah data n, lalu si user akan menginputkan n, lalu output masukkan nilai array. Di sini akan terjadi perulangan ketika yang dimana i-nya dimulai dari 0 hingga inputan n-nya tadi itu dikurang 1. Karena kita mulainya dari 0. Lalu akan masuklah dia ke input val. Lalu di sini adalah sebuah fungsi, validate val. Akan kita bahas terlebih dahulu, fungsi validate. Di fungsi validate ini kita membuat parameter dengan variabel val dengan tipe data integer. Lalu return type-nya adalah dengan variabel valid dengan tipe data boolean. Di sini kita membuat sebuah kondisi logika ketika val-nya lebih besar sama dengan min 1000 dan val-nya itu lebih kecil dari 1000. Jika pernyataan ini benar, maka kami mengassign valid sama dengan true. Jika ini salah, maka valid itu akan false, di mana program akan berhenti. Lalu kami di sini masuk ke validate val jika itu benar. Jika hasil yang dari ini itu tadi adalah valid itu adalah true, maka dia akan lanjut mengassign data ARR index sama dengan val. Tapi jika false, maka yang akan keluar adalah error integer harus min 1000 sampai dengan 1000. Lalu di sini kami membuat break agar si program ini langsung berhenti. Lalu di sini kami memanggil sebuah fungsi lagi, compress data arn, n. Kita akan bahas fungsinya. Di fungsi kompres ini kami mendeklarasikan atau membuat parameter dengan tipe data integer array dengan variabel arr dan juga mendeklarasikan atau membuat parameter integer dengan variabel n. Di sini kami tidak mereturn type-nya karena kita hanya memanggil aja langsung. Lalu dibuatlah declare dengan tipe data i dengan tipe data integer untuk variabel i count current val. Lalu kita membuat kondisi logika ketika n lebih besar sama dengan 0. Jika pernyataan ini benar, maka kami akan mengassign current val sama dengan arr index 0. Lalu count sama dengan 1. Lalu di sini akan terjadi perulangan yang dimana i-nya itu dimulai dari 1 hingga n kurang 1. Lalu di sini arr index sama dengan current val. Lalu jika pernyataan ini benar, maka ada count sama dengan count plus 1. Jika salah, akan mengeluarkan outputan current val dan petik 2 dan count. Lalu kami mengassign current val sama dengan arr index. Lalu count sama dengan 1. Lalu jika pernyataan looping ini sudah berakhir, lanjutlah dia ke dalam sebuah outputan untuk memanggil si current val. Si current val dan count. Lanjutlah kita ke dalam main. Akan kita coba langsung ke dalam contoh soalnya. Kita masukkan dulu terlebih dahulu jumlah n-nya, itu adalah 9.
masukkan nilai array 5, 5, 5, min 2, 10, 10, 10, 10. Nah, hasil yang diberikan adalah 5, 3, min 2, 2, 10, dan 4. Maka dengan program penyelesaian yang telah kami lakukan, sesuai dengan contoh kasus yang telah diberikan. Kita akan lanjut ke dalam soal yang keempat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk soal yang keempat, kita disuruh untuk menyelesaikan kasus manajemen ring buffer untuk data suhu. Adapun narasi yang diberikan kepada kita adalah ring buffer ukuran tetap 10 elemen untuk data suhu terbaru. Tugasnya adalah 1, kita dapat menerima input suhu berulang. Yang kedua, setiap input dapat memasukkan buffer. Yang kedua, jika penuh, geser elemen lama keluar. Yang ketiga itu validasi. Adapun range suhu yang diberikan nanti dari 0 sampai dengan 100. Dan yang keempat, setelah setiap input tampilkan buffer plus rata-rata. Adapun fungsi yang wajib kita bikin nanti ada 2, yaitu void add, float get average, dan contoh input yang kita masukkan nanti ada sejumlah 6 kali, ada 15, 20, 25, 30, 110, dan 40. Dan harapan output yang dihasilkan nanti adalah buffernya 15, rata-ratanya 15,00, dan errornya adalah suhu di luar range. Untuk penjelasan logaritmnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuklah kita ke dalam pair 12 soal nomor 4. Di sini pertama-tama kita akan mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama buffer dengan tipe data array, dengan tipe data real, dengan size array-nya adalah 10. Lalu kami mendeklarasikan variabel count dengan tipe data integer, lalu kami mendeklarasikan variabel input suhu dengan tipe data real, lalu kami mendeklarasikan tipe data boolean dengan variabel running. Lalu kami mengassign count sama dengan 0, lalu running sama dengan true. Lalu kami membuat sebuah keluaran atau output yang dimana masukkan suhu, input lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100 akan dianggap error, tapi program tetap lanjut. Input min 999 untuk stop. Lalu di sini akan terjadi perulangan running jika benar input suhu. Lalu input suhu sama dengan min 999, maka running sama dengan false, yang dimana program akan langsung berhenti. Lalu jika pernyataan ini salah, input suhu lebih besar sama dengan 0, dan input suhu lebih kecil sama dengan 100. Jika benar, maka dia akan membuat program ini count sama dengan add buffer count input suhu. Yang dimana itu adalah sebuah fungsi add. Di fungsi add ini, kami membuat sebuah parameter dengan tipe data real array buff, lalu tipe data integer dengan variabel cnt, dan juga variabel vol dengan tipe data real. Lalu kami membuat return type-nya itu dengan tipe data integer dengan return variabelnya adalah new count. Lalu kami mendeklarasikan dengan tipe data integer new count, i. Lalu kami membuat sebuah kondisi logika ketika CNT lebih kecil dari 10. Jika pernyataan ini benar, maka akan kami assign buff CNT sama dengan vol dan Nikon sama dengan CNT tambah 1. Jika pernyataan ini salah, maka kami akan membuat sebuah perulangan lagi ketika i-nya dimulai dari 0 sampai 8. Ini akan berulang terus, buff index sama dengan buff index ditambah 1, yang dimana ini akan terjadi 9 kali. Buff 9 sama dengan vol, lalu new count sama dengan 10, maka lalu dibalikkan lagi ke dalam main. Di dalam main ini kami akan membuat sebuah keluaran output. Rata-rata buffer saat ini adalah dan get average, yang dimana ini adalah sebuah fungsi. Di fungsi get average ini kami membuat parameter dengan tipe data real array untuk variabel buff, dan juga tipe data integer untuk variabel CNT. Lalu kami mereturn type-nya itu dengan tipe data real, untuk variabelnya adalah AFG atau average. Lalu kami mendeklarasikan integer i untuk perulangannya, lalu sum sama dengan 0. Lalu kami membuat sebuah kondisi logika ketika CNT sama dengan 0. Jika pernyataan itu benar, kami akan mengassign AFG sama dengan 0. Lalu jika pernyataan ini salah, terjadi perulangan di sini teman-teman. I-nya dimulai dari 0 sampai CNT dikurang 1.
lalu akan di-assign sum sama dengan sum ditambah buff index. Jika ini perulangannya sudah selesai, maka dia akan mengassign average sama dengan sum dibagi dengan CNT. Balik lagi kita ke mainnya. Oke, jika pernyataan ini salah, maka akan dihasilkan sebuah outputan error, suhu di luar range. Akan kita coba langsung dengan contoh soal yang telah diberikan dari soal. Oke teman-teman, contoh input yang pertama ada 15, 20, 25, 30, 110. Nah, di sini langsung dibilang bahwa error suhu di luar range, yang dimana suhunya itu kan maksimal adalah 100. Pintar ya teman-teman, per saya. Lanjut, kita akan membuat lagi angka 40. Rata-rata buffer saat ini adalah 26. Ini sepertinya ada trouble. Sebentar ya. 15, 20, 25, 30, 110, dan 40. Seharusnya ini sudah benar ya teman-teman. Mungkin ini ada terjadi kesalahan. Maka dengan begitu program yang telah kami lakukan adalah sudah benar. Akan dilanjutkan oleh teman saya untuk soal nomor 5. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5, kita disuruh untuk menyelesaikan contoh kasus validasi form pendaftaran dengan array error collector. Adapun narasi yang diberikan kepada kita adalah simulasi form pendaftaran, semua error disimpan dalam array string 2D. Adapun input yang diminta nanti nama, umur, itu umurnya menggunakan string dan harus dikonversi, dan email. Validasi yang akan kita lakukan adalah nama minimal 3 karakter, umur bilangan bulat dari 17 sampai 65, dan email mengandung tag dan tanda dot. Dan selanjutnya jika ada error, tampilkan semua error dan dihentikan. Adapun fungsi yang wajib kita gunakan di sini ada 3 fungsi, yaitu validate name, validate age, dan validate email. Adapun contoh inputnya, kita akan menginput A sebagai input pertama nanti, yang kedua ada ABC, dan yang ketiga ada andi.gmail.com. Dan expected outputnya itu yang diharapkan ada keluar error dan menunjukkan kesalahannya ada di nama minimal 3 karakter, dan umur harus berupa angka, dan email tidak valid. Untuk penjelasan dari logaritmnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam logaritm per nomor 12, soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini, kami mendeklarasikan dengan tipe data string untuk variabel name, age, str, dan email. Lalu kami mendeklarasikan juga dengan tipe data string untuk error list dengan array size 3. Lalu kami mendeklarasikan dengan tipe data integer untuk variabel EER count dan I yang dimana akan menjadi sebagai perulangan kita. Lalu kami mengassign R count sama dengan 0. Lalu kami membuat keluaran masukkan nama, lalu si user akan menginput name yang akan disimpan di variabel name. Lalu output masukkan umur dalam kurung string, lalu si user akan menginputkan umurnya dalam tipe data string yang akan disimpan dalam variabel age, ag, str. Lalu kami akan mengoutputkan masukkan email, yang dimana si user akan menginputkan emailnya yang akan tersimpan di dalam variabel email. Lalu di sini kami membuat sebuah kondisi logika. Len name lebih kecil dari 3. Jika pernyataan ini benar, maka error list R count sama dengan nama minimal 3 karakter. Lalu kami mengassign juga R count sama dengan R count plus 1. Lalu lanjutlah kita ke dalam kondisi logika yang kedua. Untuk fungsi validate age,
str sama dengan false. Kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam fungsinya. Di sini kita memiliki fungsi validate X, yang dimana parameternya adalah dengan tipe data string untuk variabel S, yang dimana return type-nya adalah variabel valid dengan tipe data boolean. Di sini kita akan mendeklarasikan variabel valid dengan tipe data boolean, variabel hval dengan tipe data integer. Lalu kita akan mengassign hval sama dengan to integer s. Lalu kita akan membuat sebuah kondisi logika ketika variabel hval lebih besar sama dengan 17 dan hval lebih kecil sama dengan 65. Jika pernyataan ini benar, maka kita akan mengassign valid sama dengan true. Dan jika pernyataan ini salah, maka valid sama dengan false, yang dimana program akan berhenti. Lanjutlah kita ke dalam kondisi logika yang ketiga, yang dimana di sini, ini tertinggal. Jika pernyataan variabel fungsinya tadi itu adalah false, jika pernyataan itu benar, error list. Error count umur harus berupa angka 17 sampai 65. Lalu kita mengassign error count sama dengan rcount plus 1. Jika pernyataan ini salah, maka program akan lanjut. Lanjut dia ke dalam fungsi yang kedua, validate email sama dengan false. Kita akan masuk ke dalam fungsi validate email. Di validate email, kami membuat parameter dengan tipe data string untuk variabel s. Lalu kami mereturn type-nya dengan tipe data boolean dengan variabel valid. Lalu kami mendeklarasikan boolean untuk variabel valid as at has dot. Lalu kami mendeklarasikan dengan variabel i untuk tipe data integer. Lalu kami mengassign has at sama dengan false, has dot sama dengan false. Lalu kami membuat sebuah perulangan yang dimana i dimulai dari 0 sampai ls dikurang 1. Jika di sini akan melakukan perulangan sampai ls dikurang 1. Lalu kami membuat sebuah kondisi logika ketika char s, i sama dengan add. Yang dimana jika pernyataan ini benar, maka has add sama dengan true. Lalu lanjutlah ke dia, char s, i sama dengan titik, has dot sama dengan true. Yang dimana di sini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa email dan emailnya itu sesuai. Lalu jika perulangan ini sudah selesai, akan masuk lagi dia ke dalam sebuah kondisi lagi ketika has at dan has dot. Jika pernyataan ini benar, valid sama dengan true. Jika false, valid sama dengan false, maka kembali lagi dia ke dalam main. Di dalam main, jika pernyataan ini adalah false atau fungsi ini adalah false, jika benar, maka error list count sama dengan email tidak valid. Harus ada add dan titik, yang dimana misalnya @gmail.com. Lalu kami mengassign error count sama dengan error count plus 1. Lalu kami membuat sebuah kondisi logika lagi, yang dimana ketika error count lebih besar sama dengan 0, jika pernyataan ini benar, maka akan dimunculkan output error titik. Lalu akan terjadi perulangan, yang dimana di sini akan menjelaskan apa saja error-errornya. Ini mulai dari i sampai dengan 0 to r count min 1, yang akan menampilkan error list. Jika pernyataan ini salah, maka pendaftaran berhasil, program berjalan dengan baik dan benar. Kita akan langsung saja coba dengan contoh soalnya. Nah, kita akan masukkan nama, misalnya namanya adalah A, lalu umurnya ABC. Masukkan email andi.gmail.com. Nah, di sini nggak bisa ya teman-teman, karena programnya langsung berhenti. Oh, di sini saya akan coba lagi.
Nah, di sini terjadi kesalahan kami yang dimana program kami belum berjalan dengan baik, cuman sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh si programnya. Sekian dari kami per 12, kami pamit undur diri. Terima kasih.